Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah, khairal hadi hadi rasulillah, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Binni ahli ridha illah wa ridha rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala man nawayna wa ala man wa salafuna salihun wa ala man wa muallim hadzal kitab Abdur Rahman Nawawi thumma syakhana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kitab manasik haji dan umrah, yaitu halaman 23 tentang adab pelayaran dalam ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, adab pelayaran dalam ibadah haji. Setiap ibadah itu tidak lepas dari adab dan tata tertib, maka dengan demikian sempurnalah ibadah tersebut, baik ibadah haji maupun lainnya. Kadang-kadang ibadah itu tidak ada atau kurang pahalanya, seperti kurang khusyuk atau tidak ikhlas, mengingat ibadah haji itu sangat berat dan masyaqqah, dan pula tidak sedikit pengorbanan harta. Maka oleh karena itu perhatikanlah serta diamalkan adab-adab yang akan datang. Sebutannya insyaallah adab-adab dalam ibadah haji itu diantaranya yang pertama, ikhlas hati. Tidak sedikit balasan bagi orang yang melakukan ibadah haji, asalkan saja ibadah hajinya itu benar-benar niat karena Allah Ta'ala, tiada karena pujian dan sebagainya. Perhatikanlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa, rawahu Daraqutni. Artinya, ikhlaskanlah akan segala pekerjaan kamu karena Allah, maka sesungguhnya Allah itu tidak menerima kecuali barang yang bersih, dan segala amal perbuatan manusia itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, artinya dan hanya saja bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkan. Maka oleh karena itu hati-hatilah dan benar-benar dalam menjalankan ibadah haji itu lillahi ta'ala. Dan orang yang ibadah hajinya tidak karena Allah, itu sama halnya seperti dengan ibu yang ada dengan abu yang ada di atas tempat tandus atau tanah keras, lalu ditimpa hujan deras, maka tiada akan ketinggalan sesuatu pun dari abu itu. Begitu pula orang yang tiada ikhlas atau riya, tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan akan dituntut di hadapan persidangan nanti di hari kiamat. Wal iyadu billah. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda. Artinya, maka perumpamaan orang yang mengorbankan hartanya karena meminta pujian manusia itu sama halnya seperti batu yang licin yang ada di atasnya itu abu, maka lalu ditimpanya oleh hujan deras, maka meninggalkan dia dalam keadaan licin. Yang kedua, bertaubat kepada Allah Ta'ala dan manusia. Wajib atas setiap manusia yang berdosa bertaubat dengan segera, baik dosa gitu yang berhubungan kepada Allah atau manusia, dan baik dosa gitu kecil maupun besar. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah akan sebagaimana taubat nasuha.
Syarat taubat yang pertama, jika kepada Allah maka atasnya 3 syarat. Yang pertama menyesal, yang kedua menjauh dari maksiat, diri dari maksiat, yang kedua tidak niat kembali kepada maksiat tersebut selamanya. 2. Jika kepada manusia maka ditambah 1 dari syarat tersebut di atas, yaitu minta dijalankan, dihalalkan atau dikembalikan haknya jika ada, atau dibayar harganya dan sebagainya. Dan di samping itu kita mohon maaf kepada handai taulan, sanak famili dan kerabat kita, karena kita itu tiada mengetahui kapan berakhir umur kita. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Artinya, dan tidak mengetahui diri seorang apa yang ia akan usahakan besok, dan tidak mengetahui diri seorang di bumi manakah ia akan mati. Yang ketiga, wasiat, menulis wasiat apa yang dimaksudkan dan apa yang dianggap perlu serta disaksikan atasnya oleh 2 orang saksi, dan mewakili seorang untuk mengatur keluarganya, dan untuk membayar hutang yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang berkepentingan, atau hutang yang belum sampai waktu dibayarnya. Yang keempat, berusaha mencari keridhaan ibu bapa atau suami. Jika ada ayah dan ibu atau salah satu keduanya, maka usahakanlah meminta ridhonya, atau seorang istri sungguh-sungguhlah ia meminta keridhaan dari suaminya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Artinya, keridhaan Allah itu berada dalam keridhaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu berada dalam kemurkaan kedua ibu bapa. Yang kelima, perbekalan. Perbekalan itu maha penting, karena untuk banyak sodako dan untuk tidak sampai meminta-minta atau mengeluh dan derita kekurangan dan sebagainya. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan ambillah perbekalan, maka bahwasanya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang keenam, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah minta pilihan kepada Allah taala dengan bersembahyang 2 rakaat istikharah, akan datang kaifiyatnya insyaallah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati bani adam istikharatullah wa min syaqawati bani adam tarku istikharatillahi ta'ala. Artinya, setengah dari alamat bagian manusia yaitu beristikharah kepada Allah, dan setengah dari alamat celaka manusia itu yaitu meninggalkan istikharah kepada Allah. Inilah lafaz niat sembahyang istikharah. Usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala, dan surahnya setelah Fatihah niatnya sajaku sembahyang sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan surahnya setelah Fatihah di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Setelah salam maka kita membaca doa-doanya. Doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna dhahabi ilal hajji fi hadzal 'ami khairul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajil wa ajil faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li. fa Allah min kunta ta'lam annahu syarrul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajili wa ajil fasrifu anni wasrifni anhu waqdir liyal khaira waqdir liyal khaira haitsu kana thumma raddini bih. Setelah doa maka kita renungkan maksud dan tujuan kita. Jika belum merasa luas maka disunahkan. Jika belum merasa luas dada kita, maka disunahkan 7 kali sholat istikharah tersebut. Perhatian, sembahyang istikharah ini dilakukannya pada waktu-waktu yang tiada dimakruhkan. Dan waktu yang dimakruhkan yaitu ba'da subuh, yang kedua pertengahan hari atau nisfun nahar, yang ketiga ba'da salatil asri. Tiada dimakruhkan sembahyang sunnah pada tanah haram Makkah walaupun pada waktu yang dimakruhkan.
Yang ketiga, sembahyang istikharah itu dikerjakan pada masa atau waktu mulai direncanakan sesuatu yang dimaksud. Yang ketujuh yaitu mempelajari manasik haji. Apabila seorang hendak pergi haji, maka wajib atasnya mempelajari ilmunya. Ini fardhu ain karena tidak sah haji tanpa ilmu, dan pula ibadah lainnya. Disunahkan baginya membawa kitab manasik haji dalam pelayarannya atau perjalanannya, dan diulang-ulang pelajaran itu hingga tahqiq atau yakin, karena dikhawatiri kembali dari haji itu tiada jadi hajinya karena ada kekurangan syarat atau rukun padanya. Yang kedelapan, mengambil teman yang baik lagi alim. Pilihlah kawan dalam pelayaran dan diambil kawan yang baik dan suka kebajikan, dan apalagi orang itu alim itu lebih baik lagi. Maksudnya apabila ia lupa diingatkan, dan apabila ia ingat dibantu, dan yang tidak suka kepada kejahatan dan maksiat. Yang kesembilan, sebaiknya tidak membawa dagangan untuk tidak ada tercampur niat haji dengan dagang. Tetapi jika membawa dagangan tidak menjadi batal pahala haji atau merusak hajinya. Yang ke-10, disunahkan keluar berlayar atau berjalan berangkat haji pada pagi hari, Kamis atau Senin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku pada pagi harinya. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.